seiring perkembangan seiring perkembangan zaman, penduduk DKI yang terus-menerus meningkat dan kuliner tradisional Betawi mulai tersingkir akibat perubahan dan pertambahan penduduk. Ekonomi yang terjadi dan akulturasi yang terjadi di DKI Jakarta. Munculnya kebudayaan baru dari pendatang yang membuat kebudayaan Betawi semakin terkikis, tersingkir, dan terjadinya akulturasi antar etnis yang membuat kebudayaan Betawi mempunyai corak tersendiri. Poin ketiga, gastronomi juga merupakan motif utama di balik pelaku yang mempersiapkan dan siapa yang menggerakkan sampai terjadinya keperluan makanan, minuman, antara lain seperti pembudidaya, petani, nelayan, dan juru masak. Oke. Bertahun-tahun gastronomi telah dimaknai oleh bangsa dan budaya di berbagai belahan dunia. Namun, sampai sekarang belum memiliki gambaran spesifik tentang identitas kuliner budaya Betawi, apalagi terhadap pemahaman tentang gastronomi serta kaitannya dengan sejumlah aspek. Oleh sebab itu, pentinglah bagi kita, apalagi untuk pemuda, untuk mengetahui, apalagi mengkaji lebih dalam lagi tentang gastronomi kuliner Betawi sebagai identitas daerah. Supaya apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk mengetahui realita dan fakta budaya yang terkandung dalam kuliner Betawi sebagai identitas daerah. Secara umum, pengkajian ini diharapkan dapat memperluaskan pengetahuan mengenai gastronomi sebagai budaya Betawi yang tidak diketahui oleh masyarakat sebagai identitas budaya yang dimiliki oleh Ibu Kota DKI Jakarta. Next, Kak. Kak, next. Iya, oke, sebentar ya. Bukan itu, Kak. Bukan. Bukan, satunya, iya. Yang tadi, Kak. Bukan. Yang sensus. Ya itu. Oke, bisa dilanjutkan, Rana. Orang Betawi muncul pada sensus 1930 setelah pengakuan terhadap adanya etnis Betawi yang diproklamirkan oleh Bapak Husni Tamrin yang merupakan tokoh masyarakat Betawi tahun 1923 dengan mendirikan suatu komunitas yang dinamakan Perkumpulan Kaum Betawi. Sebelumnya etnis Betawi hanya menyebut dirinya itu sebagai lokalitas di lokalitas tempat tinggal, misalnya orang Rawe Belong, orang. Ini teori arkeologis memberi bukti bahwa lahirnya masyarakat yang kini bermukim di wilayah Jakarta diperkirakan dimulai tahun 1500 sebelum Masehi, zaman Neolitikum. Ini didasari atas ditemukannya artefak pecahan gerabah berupa alat dapur dan alat makan. Alat berburu seperti kapak, beliung, dan serpihan kayu, alat bercocok tanam, dan batu. Benda tersebut ditemukan di beberapa wilayah yang berada di sekitar Jakarta, seperti Cisadane, Bekasi, Ciputat, Sukabumi, Cipete, Kelapa II, Cipayung, hingga Serpong. Berdasarkan buku yang dari Akademi Kuliner Indonesia, etnis Betawi di kota Jakarta kini tidak mudah. Keberadaan mereka justru hampir menghilang dari pusat kota. Dan kini orang Betawi tinggal menyebar di 3 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Perpindahan besar-besaran warga Jakarta dari tengah kota ke pinggiran salah satunya disebabkan oleh salah satu pembangunan Stadion Gelora Bung Karno untuk menyambut Asian Games keempat tahun 1960.
Misalnya, penduduk asli Betawi di Kampung Senayan, Tunduan, Bendungan Udik, dan Perjompongan pun digusur. Next, Kak. Bukan yang itu, satunya. Jejak. Ya. Oke, selanjutnya jejak kuliner Betawi. Warga Betawi secara garis besar tinggal terbagi menjadi 3 wilayah, yakni wilayah pesisir di tepian pantai, wilayah tengah di tengah kota Jakarta sering disebut atau juga sering disebut sebagai Betawi Kota, dan wilayah pinggir. Perbedaan wilayah ini membawa pengaruh pada jenis kuliner khas Betawi, baik lauk pauk maupun kue-kue. Hadirnya pendatang dari India, Arab, Cina, Belanda, dan Portugis pun menyebabkan akulturasi budaya, termasuk yang terjadi pada makanan khas Betawi. Masuknya budaya-budaya asing yang mempengaruhi menambah keanekaragaman dan corak dari makanan khas budaya Betawi yang mempunyai unsur kebudayaan di dalamnya. Dapat disimpulkan, gastronomi mempelajari dari berbagai komponen budaya yang terdapat di dalamnya adalah sejarah budaya geografis dan metode memasak. Contoh dalam makanan khas Betawi adalah roti buaya. Adat istiadat Betawi, roti buaya identik dengan pernikahan Betawi. Berbentuk buaya merupakan sebuah simbol janji setia mempelai pria kepada wanita. Oke, menurut buku Akademi Kuliner Indonesia, kehidupan Betawi aman yang kental. Ajaran-ajaran Islam diperkenalkan oleh pedagang India, Hadramaut Yaman, cukup menambah kebudayaan Betawi berbalut nuansa Islami yang dilakukan secara turun-temurun. Contohnya Maulidan, dan yang digambar itu adalah contoh nasi kebuli. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap 12 Rabiul Awal selalu dirayakan dengan meriah. Masyarakat Betawi yang hadir duduk melingkar di masjid atau musola-musola. Di tengah lingkaran disiapkan kembang setaman, segelas air putih, setanggi alias dupa dibakar sebagai pengharum ruangan, dan minyak wangi. Minyak wangi dicolekkan ke tangan. Semua hadir dan penutup acara ini menyantap jajanan khas, yaitu seperti kue pepek ditemani secangkir teh dan kopi. Lalu kemudian bersama-sama menyantap nasi kebuli yang dimasak dengan campuran daging kambing dan dibumbui aneka rempah aromatik. Suasana Maulidan yang diramaikan dengan tabuhan, rebana, dan kicipring. Andilin daging penanda Idul Fitri. Idul Fitri momen yang sangat sakral bagi umat Islam di seluruh dunia. Sederet menu istimewa yang khas memeriahkan meja saji, beberapa sajiannya diantaranya yaitu ketupat Betawi dan sayur babanci. Dulu ketupat dibuat dari daun pandan. Daun pandan besar dan bukan janur, sehingga setelah direbus ketupat akan beraroma daun pandan. Bentuknya ketupat mini dan dimasak dengan santan dan abu merang sehingga bercita rasa legit dan gurih. Sayur sambal godok, semur dan opor ayam selalu setia menjadi pendamping hangat ketupat Betawi. Yang kedua itu sayur babanci. Meskipun namanya sayur, namun bahan yang digunakan tidak mengandung sayur sama sekali. Sering disebut ketupat babanci karena disantap bersama ketupat yang disajikan sebagai salah satu menu istimewa bagi sebagian masyarakat Betawi saat perayaan Idul Fitri. Baik, Rahmat, waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Silakan untuk melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada juri, silakan. Ya, saya memulai. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar. Iya. Oke, Dik Rahmat, presentasinya baik. Artinya sudah ada kepercayaan diri untuk mengudar atau memaparkan apa yang ditulis ini. Ada satu pertanyaan aja. Kamu udah pernah makan
apa dari sekian kuliner ini yang sudah pernah kamu makan apa? Betawi. Ketupat, ketupat, ketupat Ketupat. Betawi. Oke. Ha-ha. Kamu ceritakan kenikmatan makan ketupat Betawi. Silakan. Eh, Ketupat Betawi itu memiliki di dalam sayurannya itu, karena di situ ada bermacam-macam aromatik. Ada yang itu ketupat Betawi dari daun pandan yang sehingga menambah cita rasanya. Kemudian itu kuahnya itu dibuat dengan ada kacang-kacangan, ditambah lagi dengan tambahan telur, tambah kerupuk, itu menambah cita rasa aroma sekali, Kak. Oke, ya. Kamu eh, ini tergolong makanan langka atau khas atau kuno Khas. menurutmu? Khas ya. Iya. Letak kekhasannya di mana? Eh Khas ini sudah lama gitu, Kak. Hmm. Dan banyak ditemui dan ini sudah ada sejak zaman Betawi dulu. Oh, berarti itu kuno. Nah, jadi ini sekaligus diskusi ya. Jadi pengetahuan kuno itu adalah berkaitan dengan tempo waktu. Nah, kan kuno, nah, itu kan waktu. Kalau khas itu adanya cuma di Betawi. Nah, kalau langka, ini ada di Betawi tapi tinggal 2 orang nih penjualnya di Depok dan di Sawangan misalkan gitu ya. Jadi ada perbedaan kuno, khas dan langka gitu. Oke, udah makasih, Dek. Baik, Kak. untuk juri lain silakan bertanya. Selamat pagi, Mas Rahmatullah. Pagi, Pak. Terima kasih untuk presentasinya ya, untuk desainnya sudah baik, begitu seperti disampaikan oleh Mas Heri tadi, Pak Heri ya. Oh tadi satu hal yang ingin saya tanyakan kan tadi usulanmu, gagasanmu itu adalah bahwa gastronomi itu sebagai identitas Jakarta, kan? Nah, yang belum disinggung tadi ingin saya tanyakan, kira-kira pelakunya, orangnya itu siapa ya? Apa, Kak? Apa, Pak? Pelakunya atau orangnya, penjualnya gitu ya. Itu menurut gagasanmu yang baik itu siapa? Siapa ini mungkin bisa dipilah dari ekonomi, tingkat ekonominya. Kan sekarang juga banyak tuh makanan seperti itu masuk di mal-mal, masuk di restoran-restoran, tapi juga di pinggir-pinggir jalan ada. Menurut gagasanmu gimana? Menurut saya itu untuk makanan ini dikonsumsi, maksudnya dijual oleh masyarakat ekonomi menengah, sebab itu lebih kental dengan Betawinya, Pak. Oke. Supaya bisa menjadi identitas Jakarta beneran, usulanmu gimana? Apalagi untuk menjadi betulan gitu, Pak ya. Itu kalau ada kebijakan dari masyarakat Betawi untuk menjual makanan-makanan itu menambah kekentalan lagi, Kak. Menambah kekentalan lagi, Pak. Ya. Dengan yang namanya itu makanan khas Betawi atau bukannya gitu, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk para juri? Oke, sudah ya Romo. Mungkin saya hanya untuk appreciate sekali dengan Mas Rahmat ya untuk isinya menarik, hanya saja dari sistematika penulisannya perlu diperhatikan untuk huruf besar dan lain sebagainya. Untuk nama kota itu kan penting sekali. Kemudian penyajiannya itu saya rasa harus ditambahkan, kalau lain waktu untuk presentasi harus ditambahkan beberapa tampilan yang pendukung begitu. Jadi ada gambar lah untuk mendukung. Kemudian saya tanyakan satu aja lah,
nggak usah berlama-lama. Pengaruh sosial apa sih sebetulnya dari misalkan tadi roti buaya kalau nggak salah disinggung, dan roti buaya dan lain sebagainya, pengaruh sosial apa terhadap masyarakat di zaman now? Jadi ini kan sejarah ya, budaya yang masa lampau kan begitu. Kemudian pengaruhnya di zaman sekarang itu apa? Dan apakah tradisi itu masih dibawa sampai sekarang oleh masyarakat Betawi yang modern? Itu aja. Oke, Pak. Terima kasih. Untuk makanan-makanan khas Betawi yang dibawa oleh Betawi zaman dulu atau zaman kuno, pada zaman saat ini sangat jarang untuk ditemukan, Pak. Sebab zaman ini akibat satu juga kemajuan teknologi, akibat gastronomi yang saya sebutkan tadi, akibat akulturasi itu membuat makanan-makanan khas Betawi, apalagi pelaku-pelaku Betawi itu mulai tersingkir, Pak. Oke, terima kasih, cukup jelas. Mungkin itu Romo dan Pak Eri. Silakan host kembalikan. Iya, baik. Terima kasih kepada Romo Heri, Pak Heri, dan Pak Chandra yang telah memberikan pertanyaannya, dan Rahmat yang telah mempresentasikan karyanya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para juri. Gitu. Rahmat boleh untuk online atau tetap stay dan leave dari grup. Tapi saya Makasih, Kak. rekomendasikan stay saja biar bisa nonton teman-teman yang lain ya. Makasih, Kak. Iya. Oke, untuk presentasi yang selanjutnya dari Agustinus Darmawan Ari Atmaja. Agustinus, apakah ada Ibu? di tempat? Oke. Iya, boleh. Ini stay, ini saya sudah stay. Oh ya. Oke, sudah siap ya. Waktu kamu 10 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Oke. Iya, silakan menyiapkan share screen-nya. Dulu, Bu. Iya, ya, sedang OTW ya, share screen-nya ya. Oke. Oke, Oke. ini dia. Ya. Teman-temanku serta para Tunggu juri sebentar. dan para moderator saya yang hadir start. di sini. Biar start saya. Selamat pagi, berkah dalam. Baik, Agustinus, biar saya start dulu ya. Dimulai dari sekarang. Oke. Oke, selamat pagi para juri, para moderator dan teman-teman yang hadir di sini. Selamat pagi, berkah dalam. Kali ini saya akan menceritakan tentang geblek dari dulu dan sekarang. Langsung ke slide selanjutnya. Indonesia memiliki berbagai ragam kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya ragam kuliner Nusantara yang dipertahankan di suatu daerah tertentu. Salah satunya di Yogyakarta. Ada apa dengan Yogyakarta? Yogyakarta memiliki banyak sekali peninggalan bersejarah dan memiliki beragam sejarah menarik, meliputi peninggalan bangunan-bangunan. Bahkan di salah satu kabupaten di Yogyakarta terdapat juga makanan tradisional yang sangat unik, yaitu geblek. Pernah kamu dengar kata geblek dan apa itu geblek? Mari kita simak di halaman selanjutnya. Apa itu geblek? Geblek merupakan ikon kuliner yang sangat terkenal di Kulon Progo. Geblek dibuat dari tepung kanji yang berasal dari parutan singkong dan berbentuk angka 8 serta rasanya nikmat dan kenyal. Rasa dari geblek tersebut. Mari kita mengenal lebih dalam tentang geblek. Pembuatan geblek erat kaitannya dengan kondisi geografis Kulon Progo, yaitu dataran tinggi dan perbukitan yang cocok jadikan lahan pertanian singkong. Geblek dibuat atas latar belakang kekayaan hasil pertanian yang dihasilkan, yaitu singkong. Yang kemudian kita tanam, lalu dipanen dan diciptakanlah suatu makanan baru yang kita kenal sebagai geblek. Geblek pertama kali dikenalkan oleh masyarakat di Pengasih Kulon Progo. Geblek biasanya dijadikan sebagai makanan bekal para petani ke sawah dan lalu disajikan dengan besengek yang terbuat dari tempe koro bungu. Bagaimana dengan geblek masa kini? Makanan tradisional terus mengalami akulturasi untuk menyesuaikan makanan tradisional dengan masa kini. Geblek merupakan salah satu makanan yang telah mengalami modernisasi dan akulturasi budaya yang meliputi bahan baku geblek, cara pembuatan, dan cara penyajiannya.
Pada bahan baku geblek, awalnya masyarakat mengambil pati singkong untuk diparut dengan alat parut tradisional yang kemudian jadi bahan baku geblek. Tetapi untuk sekarang masyarakat sudah tidak lagi menggunakan kelapa, tapi menggunakan singkong pabrik karena praktis, mudah dapat, dan tidak repot membuatnya. Dan dari hasil wawancara dengan dua pedagang geblek, ada perbedaan bahan baku antara Mbah Reti dengan Bapak Ngadiono. Milik Mbah Reti, bahan baku tersebut dibuat dari singkong yang telah diparut dengan alat parut tradisional. Sedangkan milik Bapak Ngadiono itu berasal dari aci basah yang dibeli dari pasar, sehingga tidak perlu merepot untuk marutnya. Meskipun sama-sama geblek, namun milik konsumennya berbeda, disebabkan karena perbedaan dari bahan baku geblek tersebut membuat rasa dari makanan tersebut terasa berbeda. Nah, ini dia perubahan pada proses pembuatan geblek. Pembuatan geblek dilakukan secara tradisional, yaitu dengan mengadukkan bentuk geblek yang masing-masing dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada masa kini, masyarakat sudah menggunakan geblek dengan mixer untuk mengaduk adonan. Nah, ini perubahan pada cara penyajian geblek. Banyaknya budaya di Indonesia memungkinkan adanya akulturasi antar budaya dari daerah yang berbeda. Geblek merupakan salah satu makanan yang mengalami proses akulturasi dengan budaya lain, sehingga jadi berbeda penyajiannya. Geblek yang awalnya dimakan dengan sengek, kini disajikan dengan pelengkap lain yang sesuaikan dengan cita rasa daerah. Salah satunya ialah geblek disajikan dengan kuah pempek khas Palembang, saus kacang khas Jawa Tengah, dan saus rujak khas Jawa Barat. Selain itu juga memiliki akulturasi lain dengan budaya Barat, yaitu dengan saus sambal, saus tomat, serta diberi varian rasa udang dan keju. Nah, akulturasi juga terjadi pada gaya berbusana di Kulon Progo. Contohnya ialah batik geblek renteng. Batik geblek renteng telah menjadi ikon dari Kabupaten Kulon Progo. Batik ini pertama kali diluncurkan pada 2012 silam oleh Bapak Bupati Kulon Progo saat itu, Hasto Wardoyo. Batik ini diambil dari bentuk geblek yang berbentuk angka 8 dan dicanangkan dengan paduan motif lain dan warna yang beragam. Batik ini telah menjadi seragam identitas bagi masyarakat Kulon Progo, terutama pada bagian batik. Mundur, jangan cepat-cepat, saya belum selesai jelaskannya. Batik ini telah menjadi seragam identitas bagi SMP maupun dari SD sampai SMA telah menjadi identitasnya, bahkan juga tingkat perkantoran. Nah, batik pun juga telah digunakan oleh para orang-orang terkenal, contohnya adalah Baim Wong, seperti dalam gambar ini. Lanjut. Nah, geblek memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Kulon Progo. Bagi yang ingin merasakan kenikmatan geblek, toko-toko penjual geblek bisa ditemukan di sudut-sudut Jalan Pengasih, Nanggulan, dan Wates. Selain itu, bagi yang ingin menemukan geblek, bisa juga mencarinya melalui pasar tradisional ataupun juga toko-toko kedai kecil yang juga menjual geblek. Kios-kios ini biasanya buka sore, namun pasar tradisional ada yang bukanya tuh setiap pagi. Dan harga dari satu renteng geblek Rp1.000. Kios-kios di pinggir jalan merupakan masyarakat yang menjual, sedangkan distribusinya berasal dari para pengusaha geblek dari daerah tersebut. Geblek juga dapat ditemukan di perbatasan Jogja Muntilan selain di sekitar Kulon Progo. Namun, geblek pun juga dapat ditemukan di daerah lain, yaitu di Sleman. Contohnya adalah geblek Pak Nanggulan 2 yang ada di Klepu, Sleman. Selanjutnya. Nah, ini tempat hits di Kulon Progo. Contohnya adalah Kopi Ampirono maupun geblek Pari. Kopi Ampirono maupun geblek Pari sama-sama menjual geblek yang sangat laris diburu oleh pembeli. Sehingga geblek ini menjadi sangat populer dan terkenal. Lanjut. Geblek sampai saat ini masih menjadi makanan favorit yang bersanding dengan tempe bersenge. Tetapi akulturasi budaya telah menyebabkan geblek mempunyai tampilan dan rasa yang lebih beragam, sehingga lebih mudah diterima seluruh kalangan. Geblek juga menjadi ikon dari Kabupaten Kulon Progo saat jadikan motif batik geblek renteng. Selanjutnya.
Nah, kita sebagai generasi muda wajib melestarikan makanan tradisional agar tak pupus dan tidak punah. Caranya dengan mengonsumsi dan membeli makanan tersebut. Selain itu, kita juga bisa memperkenalkannya melalui media sosial ataupun media-media lain yang bisa kita andalkan. Dengan demikian, ini akan memupuk nilai nasionalisme dalam diri generasi muda. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Agustinus ya atas presentasi yang telah diberikan. Untuk itu, bisa langsung ke sesi tanya jawab dengan para juri. Baik, para juri. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, saya bertanya. Ini untuk Mas Agus. Ini kebetulan saya bimbing skripsi mengenai sejarah geblek geblek itu namanya Mas Heri juga, Heri Purwanto, itu juga asli Kulon Progo. Oh, Nah, kemarin baru aja sidang. Pernah dengar nggak namanya Heri Purwanto? Belum ya? ah, Belum pernah dengar? Belum, belum nggak kenal ya? enggak. Oh, kamu asli mana? Asli sebenarnya saya asli Yogyakarta, tapi sekarang ada Terus di sini. tinggal di mana? Tinggal di Kulon Progo. Oke, Kulon Progo. Berarti ini pertanyaannya, motivasimu nulis ini apa? Motivasi untuk menulis Motivasimu. motivasi untuk menulis geblek ini karena saya sangat suka dengan makanan seperti geblek yang rasanya enak dan gurih, sehingga ini bisa menginspirasi saya untuk menulis artikel tentang geblek. Inilah yang membuat saya termotivasi karena suka makanan geblek, apalagi rasanya yang enak dan diberi pelengkap-pelengkap lain selain besengek. Terus kamu wawancara dengan beberapa penjual nggak? Ada radionya di sana, pun Mbak Reti yang ada di sana, di situ. Oke, itu sejarah lisan kalau dalam pelajaran sejarah. Terus untuk pustaka yang kamu pakai ada nggak? Kalau soal pustaka Buku-buku. buku tuh ada seperti yang di Kumparan, terus Warisan Budaya Negeriku Indonesia. Itu beberapa referensi masalahnya yang saya tarik internet. Oke, cari di internet ya. Ya Ya, udah, makasih Dek. Paling tidak kamu ya. udah percaya diri untuk presentasi dah. Oke, bagaimana evaluasinya? Baik, untuk juri selanjutnya, Mbak Chandra, monggo. Ayo, gimana sih Pak evaluasinya? Chandra. Ya, ini menarik ini. Ini kamu sangat-sangat antusias sekali dalam mengikuti lomba ya. Semoga kelak bisa bergabung dengan kami di Sanata Dharma. Saya hanya yang saya menarik itu geblek itu kan makanan khas bukan hanya Kulon Progo tapi juga ada dari Purworejo dan lain sebagainya di wilayah yang di luar dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kira-kira mengapa sih Kulon Progo itu kok bisa mengambil geblek itu sebagai makanan khasnya atau ikoniknya? Itu di mana letak ikoniknya? Ya, kemudian saya hanya sedikit menggarisbawahi yang tadi disampaikan Pak Heri Priatmoko bahwa kamu menggunakan sumber lisan tetapi sumber tertulis menggunakan internet dan lain sebagainya. Ini hanya masukan aja. Kalau sumber internet itu kamu harus perlu lebih rinci, lebih jeli dalam memilah-milah karena tidak semua seperti Wikipedia dan lain sebagainya itu tidak valid atau tidak layak untuk digunakan sebagai tulisan ilmiah seperti yang kamu buat. Pertanyaan saya hanya itu aja. Mengapa sih ikon itu? Terima kasih. Yang kenapa ikon itu begini? Ikon dari geblek itu rupanya terletak pada bagaimana cara kita memasaknya, lalu dibentuk mencapai angka 8. Jadi ini yang jadi ikon, sehingga kemudian jadi motif batik geblek renteng. Motifnya kan terinspirasi dari bentuk geblek yang seperti angka 8 itu. Itu yang menginspirasi yang buat batik itu adalah dari angka 8 dalam geblek. Seperti itu. Lalu ada lagi, lain itu kan pembuatannya juga menggunakan tepung tapi singkong yang diparut
menjadi tepung tapioka. Karena mayoritas daerah di Kulon Progo itu adalah perbukitan dan dataran tinggi, sehingga cocok untuk dijadikan lahan pertanian singkong. Seperti itu. Oke. Filosofi angka 8 tadi ya. Iya. Ya, berarti hampir mirip dengan filosofinya orang Tionghoa. 8 itu artinya tidak terputus begitu kan. Nah, kemudian itu kan dari tepung tapioka ya. Tepung tapioka kan kenyal-kenyal gitu kan. Lah, Betul. kenyal gitu. Ada nggak kira-kira filosofi itu di dalam geblek? Kan mungkin siapa tahu karena kenyal-kenyal itu berfilosofi bahwa orang Kulon Progo itu rekat persaudaraannya, atau mungkin apa namanya, supaya tidak keluar dari atau tidak meninggalkan budaya leluhurnya dan lain sebagainya. Ada nggak itu yang kamu temukan dalam wawancaramu dengan yang tadi kamu sebutkan? Dalam wawancara yang kenyal-kenyal itu. Kenyal-kenyal itu. Kalau yang kenyal-kenyal itu berarti itu melambangkan bagaimana masyarakat Kulon Progo itu sangat melekat. Mereka juga bisa bergotong royong dan mereka juga tak menghormati budaya mereka. Oke, saya rasa cukup, Mbak Fona. Baik, terima kasih. Mungkin Romo. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Romo memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Agus untuk presentasinya. Menarik kamu melihat fenomena sekitarmu lalu meneliti, menuliskannya. Terima kasih. Pertanyaan saya sederhana saja. Saya sederhana saja, yaitu ya bisa mendengar ya. Mulai saja. Oke, sampai lupa kamu menanyakan saya. Enggak. Mulai saja. Ya, bagaimana geblek itu bisa dipasarkan atau dipasarkan di luar daerah? Misalnya kamu itu tadi ada beberapa daerah ya yang sudah mulai. Nah, itu kalau mereka tersebar itu pembuatnya siapa? Apakah orang dari dari sekitar juga sendiri atau orang lain yang juga memasak hal yang sama? Itu penting, seperti persebaran sebagai makanan tradisional atau khas daerah Indonesia kan begitu ya. Sampai pembuatnya sudah bukan orang lagi, tapi orang Jogja pun buat gitu ya. Kamu bisa menjelaskan nggak? Oke, bentar. Kalau terkait dengan makanan geblek memang sampai ke luar daerah. Tapi ya pembuatnya masih dari orang-orang Kulon Progo karena mereka sangat ahli dalam membuat geblek. Sehingga mereka jadi sangat suka dengan geblek-geblek khas orang-orang Kulon Progo itu. Jadi begitu. Itu bahwa rasanya ada nggak? Rasanya yang dibuat oleh orang rasanya tuh kalau geblek tuh sangat enak. Bahkan orang-orang luar sampai ikut sampai ke Kulon Progo buat buru geblek. Begitu. Itu karena rasanya. Nah. Oke, ya, terima kasih. Cukup baik. Terima kasih kepada para juri atas pertanyaan presentasi karya serta jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Boleh untuk leave atau stay dari breakout room, tapi saya sarankan untuk stay aja. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya presentasi ketiga akan disampaikan oleh Imanina Jesse Kristi Kacaribu. Imanina, apakah ada di Zoom? Ada, Kak. Oke, Imanina, boleh untuk on cam juga? Saya udah on cam sih di sini. Oh ya, oke. Ya, maaf. Baik, Imanina, waktu kamu 10 menit untuk menyampaikan presentasi dan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Share screen sudah disiapkan oleh panitia. Boleh tunggu sebentar. Oh iya, ini apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Jelas ya, oke.
Baik, Imanena, sudah siap? Siap, Kak. Waktu kamu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, selamat pagi para Dewan Juri yang terhormat, kakak-kakak panitia, dan teman-teman peserta lomba. Nama saya Imanina Jesti Kristi Kacaribu, saya berasal dari Sekolah Cahaya Bangsa Classical School di Bandung. Saya juga pernah mendengar ya, HMPS Sejarah ini pernah study trip ke Bandung sebelum COVID, jadi saya ikut senang dengan itu. Dan sekarang saya akan membawa presentasi hasil esai saya berjudul Resep Leluhur Tidak Asli. Boleh next? Oke, next. Oke. Kita semua tahu ya, kalau misalnya Indonesia adalah negara yang sangat-sangat kaya akan sumber daya alamnya, bahasa, budaya, suku, dan tentunya boleh lanjut next lagi. Ya, kuliner. Dan kulinernya ini, lezatnya kuliner ini datang dari berbagai pulau. Boleh, silakan next, Kak. Oke, tapi sayangnya tidak semua makanan tradisional Indonesia itu murni dari resep leluhur kita. Yang berarti makanan daerah kita ini sudah tercampur dengan akulturasi negara lain. Contohnya di sini ada soto, itu hasil akulturasi dari India dan Tionghoa. Kemudian ada sekoteng juga, itu hasil akulturasi dari Tionghoa. Dan kemudian ada kue cubit, itu sebenarnya bendera Belanda, tapi ketutup. Jadi zaman dulu tuh ada yang namanya poffertjes, tapi zaman sekarang hasil akulturasi dari Belanda dan Indonesia sudah bercampur jadi kue cubit. Boleh next? Pertanyaan saya adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah karena masa penjajahan kolonial zaman dulu, atau banyaknya imigran dari luar negeri datang ke Indonesia, atau pecinta kuliner di Indonesia luar negeri? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kita bisa melihat sekarang di sekeliling kita. Boleh next? Oke, bisa kita lihat ya, di Indonesia ini beragam banget, ada yang dari etnis Tionghoa, ada yang murni Indonesia, mungkin ada yang di atas-atas itu ada yang campuran India, karena saya sendiri berlatar belakang classical school yang dimana banyak sekali beragam negara yang ada di sekolah saya, jadi saya juga ikutan tuh akulturasi budayanya. Boleh next, kita ambil contoh dari Tionghoa aja ya, karena kebanyakan Indonesia ini banyak orang imigran dari China ke Indonesia. Mengapa orang bisa datang ke Indonesia? Karena letak geografisnya. Kita tahu kalau misalnya letak geografis di Indonesia ini sangat strategis dalam jalur perdagangan di dunia ya. Kemudian boleh next lagi. Dan menurut catatan dinasti juga, hubungan resmi yang dijalin oleh Tiongkok dan Jawa Dwipa, yaitu Jawa zaman sekarang, itu udah sejak tahun 131 sebelum Masehi. Jadi udah dari lampau banget, ini persahabatan perdagangan antara Nusantara dan Tiongkok ini udah erat banget. Kemudian 34,5% dari mayoritas pedagang di Indonesia itu dikuasai oleh Tionghoa pada masa penjajahan di Belanda. Jadi menurut saya, menurut analisa saya, mungkin orang Tionghoa di sana itu membawa makanan khas mereka, dan mungkin orang Indonesia, orang Nusantara pada saat itu mencicipi dan mendapatkan inspirasi dari makanan tersebut, sehingga sampai sekarang masih terbawa itu makanan-makanan khas dari mereka. Dan menurut saya ini 34,5% ini angka yang sangat besar ya, melebihi dari kaum pribumi maupun Eropa. Boleh next? Nah, leluhur kita itu menggunakan teknik ATM, atau yang biasa kita tahu dengan amati, tiru, dan modifikasi. Boleh next, Kak. Para leluhur kita itu udah meracik ya, pertama, terus udah mempertahankan, terus belum lagi, nggak cuma itu, udah menurunkan lagi ke kita dong. Jadi kita tuh kayak benar-benar udah, berutang budi sama mereka. Kalau misalnya kalau misalnya para leluhur kita tidak menurunkan, mungkin kita nggak bisa menikmati itu manis asinnya cakwe, terus enaknya bakso, gurih kenyalnya, aduh, saya jadi lapar. Bahkan nasi goreng aja itu hasil adopsi Indonesia. Boleh next, Kak. Kita bisa ambil contoh lain ya, ini hasil akulturasi dari Belanda. Jadi Belanda memiliki makanan yang namanya smoor, dan rupanya sejak zaman dahulu, smoor ini sebenarnya itu adalah makanan yang direbus dengan bawang dan tomat dalam jangka waktu yang lama. Awalnya saya juga nggak percaya bahwa semur jengkol misalnya yang kita
makan hari ini itu hasil akulturasi zaman beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan sampai sekarang kita bisa lihat dong betapa lezatnya semur, ada semur ayam, semur daging, semur jengkol, itu hasil dari akulturasi Belanda dan Indonesia. Kita bertanya, apa sih dampak dari hasil akulturasi ini? Mungkin ada orang yang berpikir, aduh ini mah nanti potensi matinya makanan asli khas daerah Indonesia ini bisa ditimpa sama makanan-makanan yang sudah terkontaminasi dengan cita rasa luar. Tapi di balik itu ada sisi positifnya, yaitu mengembangkan makanan daerah Indonesia sendiri, sehingga makanan khas daerah Indonesia ini bisa lebih terima dari orang luar negeri. Boleh next, Kak. Kita bisa lihat ya, kuliner Indonesia itu udah sampai ke kancah internasional. Rendang dan nasi goreng berhasil mendapatkan penghargaan makanan terlezat di dunia. Dan kita semua tahu dong, rendang itu hasil, kita tahu kalau misalnya rendang itu adalah hasil akulturasi budaya juga. Boleh next, Kak. Jadi zaman dahulu, sebenarnya rendang itu hasil dari akulturasi budaya makanan juga. Saat para pedagang India datang ke Indonesia, mereka memperkenalkan budaya mereka, yang salah satunya adalah kari. Kita pasti tahu dong kari itu apa. Dan sebenarnya itu kari itu adalah gulai khas India. Dan pada saat itu orang Minang memasak gulai tersebut lebih lama, sehingga teksturnya menjadi lebih mengental dan coklat kemerahan. Maka jadi rendang. Dan ini membuktikan kalau misalnya hasil akulturasi budaya dari negara lain itu rupanya bisa membawa nama Indonesia menjadi ke kancah internasional. Boleh next, Kak. Oke, seperti yang tadi saya sudah senggol sebelumnya, rasa terima kasih kita kepada leluhur, karena jasa leluhur kita yang sudah mau menurunkan resep kuliner daerah yang membuat kita bisa merasakannya, dan kita sebagai penerus bangsa juga harus menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka, dengan cara, boleh next, Kak. Misalnya ini ya tadi ya, sekoteng adalah hasil akulturasi dari budaya Tionghoa juga. Zaman sekarang itu lagi ngetren banget dong yang namanya boba, atau biasanya terkenal dengan tapioka. Mungkin kalau misalnya dengan cara sekoteng ini bisa dicampur dengan boba, itu bisa diterima lebih banyak orang, bisa jadi ide jualan juga. Boleh next, Kak. Oke, saya di sini ada punya video, boleh ditampilin dulu, Kak. Ya udah, nggak usah Kak, takut waktunya kalau nggak cukup. Oke, jadi di situ inti dari video itu adalah kue sendiri itu bisa dibuat jadi rendang sendiri bisa dibuat jadi kue. Karena saya sendiri tuh saya suka banget buat kue, saya suka banget. Saya bahkan jualan kue di Bandung ini. Jadi saya ambil contoh ini, dan ini sebenarnya video dari Bittersweet by Najla. Saya pernah ikutan seminar beliau juga. Oke, lanjut. Kalau ini mungkin yang profesional punya ya. Ya kalau yang sebelumnya mungkin yang masih gampang-gampang yang kita juga bisa melakukannya. Kalau ini misalnya ada di Jakarta, nama As Dining. Mereka tuh berhasil mengubah kue celorot dari Bali menjadi perona bibir. Itu yang sebelah kiri itu bukan lipstick, bukan perona bibir, tapi itu tuh kue celorot dari Bali. Terus sebelahnya itu puntung rokok. Mungkin kita kayak, ih kok presentasi malah bawa puntung rokok. Ini sebenarnya bukan. Dari marshmallow dan popcorn, dan bisa dijadiin terasi. Boleh next, Kak. Oke, sebagai generasi muda, melestarikan dan meneruskan resep leluhur hasil akulturasi adalah tanggung jawab kita ya. Maka Indonesia yang kaya akan kuliner terus berjaya dan bahkan bisa menembus kancah internasional. Menurut saya udah menembus kancah internasional ya, yang kayak tadi rendang, nasi goreng. Dan mungkin kalau misalnya ke depannya bisa ada aja steak rasa gepuk misalnya, atau bentuknya arang tapi sebenarnya bakso. Jadi saya yakin di masa depan kuliner di Indonesia bisa lebih berkembang. Oke, boleh next, Kak. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Imanina atas presentasi yang telah diberikan. Boleh dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada juri silahkan memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Dek untuk paparannya, Dek Imanina. Ini kamu mengangkat kuliner Bandung lah untuk program diplomasi budaya kuliner Bandung yang paling kuat menurutmu apa? Kulinernya apa?
untuk diplomasi budaya. Kayak gimana itu? Ya, maksudnya untuk diplomasi budaya. Jadi misalkan Bandung dalam konteks internasional, itu yang paling bisa ditonjolkan kulinernya apa, sayur apa kayak apa gitu. Kalau menurut saya makanan Bandung itu apa sih namanya? Bentar, Pak. Ya. Sorry, Pak, nervous, Pak. Mungkin cilor gitu ya, yang cilok aci-aci gitu, kayak cilor, cimol, cireng, itu aci-aci di Bandung itu bisa terkenal sih, Pak, menurut saya. Bukan bukan tahu goreng digoreng dadaan. Bulat. Tahu bulat ya, oke. Ini kamu nulis ini butuh beberapa minggu atau bulan dalam proses meriset sampai menulisnya? Hah? Seminggu, Pak. Seminggu, oke. Seminggu itu juga bagian dari mencari sumbernya juga? Iya, benar, Pak. Oke, ya udah, makasih Dek udah berpartisipasi dalam lomba ini ya. Boleh dilanjutkan pertanyaan dari juri lain? Monggo, Bang Heri. Ya, Imanina Jesi, terima kasih untuk presentasinya, untuk partisipasinya dalam lomba kita ini. Terima kasih untuk PowerPoint-nya bagus, menampilkan poin-poin gitu ya, menampilkan karakter dan gambarnya juga bagus. Oke, saya mencoba menebak-nebak ide atau gagasan yang kurang lebih bisa kamu lanjutkan dari kurang lebih kamu mengatakan ya makanan Indonesia itu atau kita itu bisa berakulturasi, menerima maupun juga memberikan kontribusi yang penting bagi dunia perkulineran gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu tadi apa yang juga sudah kamu tuliskan tapi tidak kamu ekspor itu takutnya kemudian yang asli hilang atau kita kehilangan keasliannya. Jadi itu bisa kita jawab misalnya bahwa campuran budaya makanan itu juga membentuk hal yang baru. Jadi rasa ini makanan Korea rasanya rasa gudeg kalau di Jogja gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalau kita mau menjelaskan kepada anak-anak kecil gitu ya, oh ini makanan kita, tapi sudah bercampur. Nah, tapi apakah ada satu pesan yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita supaya juga mencintai yang lokal, tetapi juga menerima yang lokal. Gimana kira-kira kamu mau mengatakan ke adikmu tentang kaya Nusantara yang bertemu dengan makanan lokal? Oke, makasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya cara penyampaiannya, seperti yang tadi saya sudah bilang, ini tuh hasil akulturasi dari misalnya dari dua negara, dan itu udah dari leluhur kita. Jadi leluhur kita udah meracik, mempertahankan dan menurunkan. Kita sebagai penerus generasi bangsa pasti harus banget dong, kita berutang budi banget, jadi kita harus meneruskan, dan makanan itu udah hasil para leluhur, jadi tanda kutip tuh pahlawan gitu. Kita harus ikut serta dalam makanan akulturasi budaya ini. Gimana Pak jawaban saya? Oke, saya hanya ingin mengetahui bagaimana kamu bisa menjelaskan ke adik-adik kecil, kita tapi juga menerima unsur di luar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya ke Mas Heri atau ke Monggo atau Pak Chandra, Monggo. Saya rasa menarik sekali ya. Saya sedikit aja memberikan masukan untuk menjelaskan ke mungkin suatu saat siapa tahu kamu jadi duta makanannya Bandung atau Jawa Barat, gitu kan. Nah, itu kan bisa kamu jelaskan sumber-sumber referensi yang terkait dengan makanan. Misalkan seperti nasi goreng tadi itu sudah muncul atau populer di zaman dinasti Sui sekitar 583 Masehi, begitu kan, sebelum dinasti Tang.
itu memang asli masak makanan Tionghoa. Soto juga dari kata sauto. Sauto itu asli Tionghoa. Jadi memang soto bukan kare ya, harus dibedakan antara soto dengan kare kan begitu. Kalau soto murni Tionghoa, kalau kare mungkin ada akulturasi Indianya. Itu ya, kecuali soto Betawi mungkin karena kan ada ini sumbernya yang saya dari tadi belum menemukan. Saya sebetulnya menunggu-nunggu sumber dari apa mungkin Encyclopedia of Chinese History, ID dan lain sebagainya, atau Tirto dan lain sebagainya, atau sumber-sumber lisan yang saya dari tadi menunggu cuma belum muncul. Nah, itu yang perlu di garis bawahi, disoroti lah. Maksudnya yang perlu kamu tekuni di situ. Karena kan ini terkait juga dengan histori kan, terkait juga dengan sejarah. Mungkin itu aja sih. Tapi saya appreciate sekali, ini menarik ini. Ya, bisa dilanjutkan itu mungkin kamu bisa membuat satu buku lah. Itu tentang kuliner Bandung gitu. Surabi juga khas Bandung kan itu kalau nggak salah. Bener ya? Benar, Pak. Iya. Nah, Surabi itu serabi macam apem tapi ada duduhnya kuah ya, maksudnya ya ada kuahnya yang wah enak sekali, itu ada es krim kalau dimodifikasi. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih Fona. Ya, terima kasih Pak Chandra, Pak Heri, dan Romo Heri atas pertanyaan yang telah diberikan. Dan juga terima kasih kepada Iman atas presentasi karyanya dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Boleh leave atau stay dari ruangan breakout room ini, tapi saya sarankan tidak, karena biar bisa nonton teman-temannya ya. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fanya Mediana Puspita. Fanya, apakah sudah ada di ruangan breakout room? Baik, sudah Kak. Oke, kami akan siapkan share screen-nya ya. Fanya, waktu kamu seperti teman-teman yang lainnya, 10 menit untuk mempresentasikan karyanya, dan 5 menit untuk sesi tanya-jawab bersama para juri. Apakah sudah jelas suara saya? Sudah jelas. Oke, bentar ditunggu dulu ya untuk share screen-nya. Baik, Fanya, waktu kamu 10 menit dimulai dari sekarang. Selamat pagi Bapak-Bapak Dewan Juri dan rekan-rekan yang saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fanya Mediana Puspita dari SMA Negeri 1 Salatiga akan mempresentasikan isi dari esai saya yang berjudul Indonesia dan Keragaman Kuliner. Akulturasi tidak menjadi penghalang kekayaan budaya lokal. Walau hanya melalui daring, semoga semangat kita tetap sama dibandingkan ketika luring. Baik, boleh menuju slide selanjutnya. Indonesia adalah negara sampai Merauke, sangat luas dan kaya. Sudah merupakan rahasia umum bahwa Indonesia kaya akan kebudayaan, ras, etnik, suku, maupun sumber daya alam. Salah satunya, lebih spesifik lagi, terdapat keragaman kuliner. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Semakin banyak daerah, tentunya semakin banyak perbedaan. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk terus maju. Kuliner yang ada di setiap daerah seringkali menjadi identitas bagi daerah tersebut. Maka, hal itu dapat menaikkan sektor perekonomian dan pariwisata. Melalui kulinernya, daerah menjadi lebih dikenal dan menarik para wisatawan untuk datang. Lanjut ke slide selanjutnya. Tahukah kalian bahwa era kolonialisme berperan besar dalam perkembangan kuliner Indonesia? Penjajahan bangsa Barat yang tidak sebentar di Indonesia menyebabkan terjadinya persentuhan budaya. Walau bangsa Barat selalu memosisikan dirinya lebih unggul dari bangsa Indonesia,
Tetapi lama-kelamaan, bangsa Barat terikat dan terpikat akan lingkungan alam dan kekayaan yang ada di Indonesia. Terjadinya amalgamasi semakin memperkuat keterikatan dan keterpikatan bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia. Lanjut ke slide selanjutnya. Reshuffle. Mungkin kata ini terdengar cukup asing bagi kita. Bisa kalian lihat di gambar bahwa terdapat banyak jamuan makanan di dalam satu meja. Bisa dibayangkan kalau sekarang seperti di restoran Padang. Rupanya hal ini adalah tradisi yang sudah kental sejak era kolonialisme. Belasan sampai puluhan jenis nasi dan lauk pauk ditata di meja dengan penataan lokal, tetapi berisi hidangan dengan sentuhan nuansa Barat. Para Belanda memamerkan reshuffle sebagai keeksotisan negara jajahan mereka kepada para pendatang. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Dibukanya terusan Suez pada 17 November 1859 mempersingkat perjalanan dari Barat ke Indonesia, sehingga terjadi peningkatan pendatang dan hal ini membuat reshuffle kian terkenal dan mendunia. Di awal abad ke-20 muncul istilah wisata kuliner yang memamerkan reshuffle di ruangan hotel-hotel terkemuka yang menarik banyak peminat dari kaum elit bangsa Barat. Lanjut ke slide berikutnya. Setelah Indonesia merdeka, muncullah upaya untuk melakukan dekolonisasi, yaitu upaya untuk menghapuskan segala hal yang masih ada sangkut pautnya dengan bangsa Barat. Namun rupanya pengecualian untuk tradisi kulinernya. Tradisi kuliner era kolonialisme dijadikan sebagai salah satu identitas nasional dan nantinya akan diimprovisasi sesuai dengan selera masyarakat lokal. Lanjut ke slide berikutnya. Bisa dilihat di layar, ada beberapa buku yang merupakan hasil dari improvisasi kuliner yang sudah sesuai dengan lidah lokal. Buku yang pertama terbit adalah buku Koki Bica, karya Cornelia pada 1857, yang selanjutnya disusul oleh buku-buku resep lainnya, karena antusiasme perempuan tinggi terhadap buku-buku resep tersebut. Lalu juga dibuat buku-buku resep dengan berbagai bahasa daerah, supaya lebih mudah dipahami oleh segala kalangan. Lanjut ke slide berikutnya. Kailan Syamsu. Ia adalah tokoh pejuang hak perempuan dan kemerdekaan Indonesia yang memperkenalkan istilah makanan khas daerah. Kailan Syamsu mengajak masyarakat untuk memperdayakan bahan pangan lokal supaya setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam kulinernya. Lanjut ke slide berikutnya. Berikut adalah contoh akulturasi kuliner di era kolonialisme. Yang pertama ada roti buaya. Seperti namanya, roti ini memang berbentuk buaya. Roti buaya penting dalam acara pernikahan di adat Betawi. Awalnya, roti buaya terbuat dari ketela dan singkong, tetapi berubah berbahan dasar gandum sejak Belanda memperkenalkan teknik pengolahan gandum di Indonesia. Lalu yang kedua ada sop Brennebon, sup kacang merah yang populer di Indonesia bagian timur, yang merupakan akulturasi dari Brennebonen sup kental yang bercampur krim asal Belanda. Selanjutnya ada semur daging, yang merupakan akulturasi dari smor, makanan khas Belanda. Di dalam buku Good New Birth English Polity, terdapat 6 resep semur, sehingga tidak mengherankan jika masing-masing daerah di Indonesia memiliki bahan dasar yang beragam dalam teknik pembuatan semur. Lalu ada salad Solo yang merupakan bentuk lokal dari beef stew, makanan khas Belanda yang berkaldu kental. Salad Solo dimodifikasi dengan keripik kentang dan saus yang kaya akan rempah lokal. Sudah jelas bahwa rupanya kolonialisme berperan besar dalam perkembangan kuliner Indonesia. Tetapi rupanya tidak berhenti di situ saja. Lanjut ke slide berikutnya. Kebudayaan Tionghoa juga berperan dalam perkembangan kuliner Indonesia. Buruknya hubungan Indonesia dengan Tiongkok pada awal abad ke-20 tidak melunturkan tradisi kulinernya. Maka terjadilah asimilasi budaya,
sebagai bentuk penyesuaian diri dengan etnis mayoritas yang ada di Indonesia. Lanjut. Iya. Berikut adalah contoh hasil kuliner Indonesia yang merupakan asimilasi dengan budaya Tionghoa. Yang pertama ada mie, bihun, dan kue tiao. Tentunya sudah sering kita temui di makanan sehari-hari kita kan. Lalu ada tahu, makanan khas Sumedang. Nah, rupanya tahu ini awalnya dibawa oleh seorang Tionghoa yang tinggal di Sumedang pada 1917. Lalu ada telur asin. Olahan telur itik yang diasinkan ini awalnya adalah sesaji bagi para dewa bumi, tetapi diangkat menjadi kuliner nasional yang banyak digemari. Lanjut ke slide berikutnya. Dari semua uraian yang sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa keragaman yang ada di Indonesia sangat menakjubkan. Kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Karena kekayaan yang ada di Indonesia belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Jangan sampai makanan yang terdapat di pusat kota menggeser posisi kuliner lokal kita. Hargai keberadaan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, entah itu dalam bentuk kuliner daerah yang sudah menasional, tarian daerah, upacara adat, maupun pakaian adat. Sekian presentasi saya terkait esai saya yang berjudul Indonesia dan Keragaman Kuliner. Akulturasi tidak menjadi penghalang kebudayaan lokal. Terima kasih untuk perhatian Bapak-Bapak Dewan Juri dan rekan-rekan yang saya kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, terima kasih untuk Fanya atas presentasi yang telah disampaikan. Bisa langsung ke sesi tanya jawab kepada para juri. Silahkan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, banyak. Ini presentasi yang bagus ya. Jadi kamu bukan hanya memaparkan makanan warisan kolonial, tapi juga mengkerangkai gitu. Tadi ada tampilan buku juga, itu penting. Artinya kamu sadar bahwa referensi pendukungnya sudah kamu temukan juga gitu. Ini artinya apa? Lacakan historisnya, kemudian referensi pendukung itu juga hadir dalam PowerPoint-mu. Satu pertanyaan saja, semangat apa yang bisa diambil dalam akulturasi antara Indonesia dengan Belanda? Semangat apa? Untuk konteks kekinian, maksudnya gitu. Nah, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu akan saya jawab semangat apa yang bisa kita berikan sebagai bentuk kekinian dari hasil akulturasi kuliner dengan era kolonialisme. Seperti yang kita tahu, memang hasil akulturasi kuliner dengan era kolonialisme itu berbentuk makanan khas daerah yang kita bisa memperkenalkan lebih lagi terhadap kuliner-kuliner daerah itu ke setiap daerah supaya kuliner dapat lebih dikenal dan tidak luntur budayanya karena tergantikan oleh kuliner-kuliner yang baru. Itu dampak dari globalisasi. Begitu jawaban saya. Ya, udah, makasih, matur nuwun. Ya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Silakan selanjutnya untuk juri. Romo dulu atau saya? Halim silakan. Oke, saya hanya tanya aja. Saya appreciate dengan siapa tadi, Fanya ya. Iya. Kamu yakin itu asimilasi atau mungkin enkulturasi? Nah, itu pertanyaan yang sederhana aja. Yang kamu sebut asimilasi dengan budaya Tionghoa. Kalau asimilasi itu kan berarti kan kebudayaan yang atau produk kebudayaan yang lama itu akan hilang tentunya. Sementara kalau kita bicara tahu, itu kan produk dari Tionghoa dan itu tidak hilang sampai sekarang. Nah, simpel aja. Enkulturasi atau asimilasi. Kalau berdasarkan sumber yang saya baca, saya itu membaca dari Jurnal Ketahanan Nasional, Tantri Setiorini,
Jurnal Ketahanan Nasional yang dibuat pada tahun 2012 yang berjudul Asimilasi Etnis Tionghoa Indonesia dan Implikasinya Terhadap Integrasi Nasional. Dari situ setelah saya baca, memang sebagian besar menyebutkannya asimilasi budaya, bukan merupakan enkulturasi. Tapi memang bisa saja hasil pencarian saya itu salah. Kalau menurut Bapak itu merupakan hasil enkulturasi, saya mohon maaf karena ada kesalahan dalam mencari sumber. Enggak, maksudnya kamu yakin itu asimilasi? Kak, saya pengen tahu jawabanmu aja. Jawabanmu dari dirimu sendiri. Kalau dari saya pribadi, ya karena hasil pencarian saya menunjukkan asimilasi, jadi saya untuk sementara ini lebih yakin ke asimilasi. Tapi mungkin selanjutnya saya akan cari tahu lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Ya, Oke, percaya diri. Oke, saya lanjutkan ya, tanya ya. Terima kasih untuk presentasinya, untuk makalahnya. Pertanyaan saya berangkat dari kesimpulanmu yang terakhir tadi ya. Ajakanmu untuk menghargai keberadaan kuliner daerah, gitu ya. Nah, kamu punya ide nggak untuk ajakannya itu bisa sistematis, artinya pragmatis, artinya diwujudkan dalam tindakan, dalam langkah-langkah, bukan hanya anjuran gitu ya, tapi ada satu sistem praktek yang setahap demi setahap kita lakukan, dilakukan oleh siapa? Ada usulan Pak? Kalau usulan dari saya pribadi, seperti yang kita tahu, memang sekarang ini penggunaan sosial media itu sangat meningkat, dan isinya yang menggunakan rata-rata kaum muda seperti saya. Lalu menurut saya, kita bisa membagikan di sosial media terkait makanan-makanan khas pada setiap daerah, lalu resep bagaimana cara membuat kuliner tersebut, sehingga para masyarakat Indonesia dapat lebih tertarik untuk melestarikan kebudayaan kuliner yang ada di Indonesia. Karena kan kalau hanya memperlihatkan gambar, bisa saja di daerahnya tidak ada kuliner tersebut. Maka kita mengajak lewat pembagian resep. Begitu. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada juri yang telah memberikan pertanyaan dan kepada Fanya yang telah menyampaikan presentasi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para juri. Boleh untuk stay atau leave dari breakout room ini. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya, presentasi yang kelima akan disampaikan oleh Kairina Rahmania Prayoga Putri. Kairina, apakah ada di ruang Zoom? Hadir, Kak. Oke. Sudah siap ya? Siap. Sama seperti teman-temanmu, 10 menit untuk mempresentasikan karyanya, 5 menit untuk sesi tanya-jawab dengan para juri. Ya, Kak. Karena dia akan mempersiapkan share screen karya kamu baik. Oke, sudah. Waktu kamu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kairina Rahmania, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kersana. Akan mempresentasikan tentang telur asin sebagai identitas dan bukti pengaruh etnis Tionghoa di Kabupaten Brebes. Baik, slide selanjutnya. Inilah sistematika penyajian pada presentasi kali ini. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara yang majemuk, di mana keberagaman di Indonesia sangatlah beraneka ragam. Keberagaman tersebut tidak hanya keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, tetapi juga keberagaman kuliner atau makanan daerah yang tersebar di berbagai daerah dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Makanan tradisional atau makanan daerah sebagai salah satu simbol keberagaman tidak hanya sekedar kuliner semata, tetapi di dalamnya terdapat nilai, filosofi, proses, sejarah, tentang bagaimana makanan tersebut berasal, juga citranya sebagai cita rasa warisan budaya, dan menjadi identitas bagi daerah di mana makanan daerah tersebut berasal.
Salah satu makanan daerah yang banyak diminati atau banyak digemari oleh orang-orang, salah satunya yaitu telur asin. Telur asin sebagai wujud akulturasi budaya dan identitas budaya bagi Kabupaten Brebes. Baik, selanjutnya. Telur asin merupakan olahan makanan berbahan baku telur bebek yang telah melalui proses pengasinan. Cara penyajiannya pun bermacam-macam, mulai dari direbus, hingga kini ada yang dipanggang dan juga dibakar. Bebek, yaitu dengan cara diawankan dan juga digembalakan atau pangon. Telur asin Brebes memiliki tingkat keasinan yang pas dan menghasilkan rasa telur yang masir. Ya, berikut ini merupakan contoh produk telur asin Brebes yang bermerek Furijaya. Apakah terlihat? Dan ini merupakan telur asin khas Brebes, di mana kuning telurnya ini menghasilkan rasa telur yang masir dan berwarna oranye pekat sekaligus mengeluarkan minyak. Ketahanan telur asin Brebes ini mencapai 7-14 hari. Dan ini merupakan ciri khas telur asin Brebes yang membedakannya dengan telur asin yang tersebar di berbagai wilayah lain. Kabid Kebudayaan Kabupaten Brebes, Wijan Arto mengatakan bahwa pada awalnya telur asin merupakan bagian dari persembahyangan Dewa Bumi, bagi persembahyangan yang diperuntukkan bagi Dewa Bumi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, telur asin semakin berkembang dan memposisikan diri sebagai diplomasi budaya bagi Kabupaten Brebes. Hasil wawancara pada tanggal 28 Juli tahun 2021. Baik, selanjutnya. Sejarah telur asin di Brebes dimulai dari kedatangan bangsa Cina di Nusantara. Beragam etnis Tionghoa meliputi etnis Hokkien, Fujian, Yunnan, dan Guangdong berekspansi hingga ke wilayah Brebes. Pada sebagian besar dari mereka menetap dan memilih untuk melakukan perkawinan dengan penduduk setempat. Dari perkawinan itulah melahirkan keturunan campuran atau yang biasa kita sebut dengan peranakan. Dari situlah muncul wujud teknologi tradisional, pengetahuan tradisi, serta lokal jenius masyarakat. Proses komersialisasi telur asin dimulai pada era akhir 1950 yang dirintis oleh warga peranakan Tionghoa. Proses penjualannya pada saat itu masih dalam lingkup peranakan Tionghoa saja yang digunakan dalam kegiatan persembahyangan. Namun, hingga pada tahun 1965, di mana terjadi pergolakan politik yang mengharuskan mereka untuk mengkomersialisasikan telur asin kepada masyarakat umum. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mereka dalam mengatasi perekonomiannya. Kemudian, sejak saat itu, telur asin semakin menyebar dan penjualannya meningkat pesat. Oleh karena itu, etnis Tionghoa ini kemudian merekrut karyawan pribumi yang dimana dari situlah terjadi transfer of knowledge atau proses transfer pengetahuan di mana karyawan pribumi ini kemudian mendirikan toko telur asin mereka sendiri berdasarkan ilmu yang mereka dapat ketika mereka bekerja di toko. Selanjutnya, telur asin tidak hanya bisa kita lihat dari perspektif kuliner saja, tetapi lebih dari itu, telur asin mengandung nilai-nilai, makna, filosofi, dan juga historis. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam telur asin meliputi slide berikutnya. Nah, yang pertama ada nilai akulturasi. Akulturasi sebagai pencampuran antara dua kebudayaan, di mana pencampuran dari kebudayaan etnis Tionghoa juga campuran dari kebudayaan masyarakat lokal atau masyarakat Brebes. Selanjutnya ada mencerminkan intelektualitas, di mana pada proses pembuatan telur asin ini merupakan kerja kolegial,
yang di dalamnya terdapat teknologi pengolahan pangan etnis Tionghoa, yaitu melalui proses pengasinan. Selanjutnya, nah, yang ketiga ada nilai identitas. Telur asin Brebes memiliki fungsi nilai identitas suatu masyarakat, serta sebagai diplomasi budaya bagi Kabupaten Brebes, sehingga orang-orang mengenal Kabupaten Brebes dengan telur asinnya. Dan yang terakhir, boleh di slide, Kak. Simbol kohesi dan rujuk sosial. Simbol kohesi dan rujuk sosial ini, di mana telur asin mencerminkan nilai solidaritas sosial yang di mana melalui perbedaan, melalui makanan, dapat menyatukan perbedaan golongan dan menjadi penghubung persaudaraan. Selanjutnya, telur asin sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dalam Sidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 6 sampai 9 Oktober tahun 2020, sesuai dengan fokus Pekan Kebudayaan Nasional yang di mana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 menyebutkan bahwa makanan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Lalu di sini ada tantangan dan ancaman dalam proses keberlangsungan telur asin ini yang diakibatkan karena adanya meningkatnya infrastruktur berupa jalan tol yang mengakibatkan pada menurunnya pendapatan. Selain itu, akibat adanya alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan kecenderungan angon bebek yang menjadi sulit karena pada umumnya telur asin biasa diangon di tempat yang dekat dengan sungai atau sawah. Selanjutnya, telur asin merupakan wujud akulturasi budaya dalam teknologi pengolahan pangan etnis Tionghoa yang menjadi identitas dan diplomasi budaya bagi Kabupaten Brebes. Perjalanan panjang telur asin dimulai dari kedatangan bangsa Cina di Nusantara dan proses komersialisasinya pada tahun 1950. Nilai-nilai dalam telur asin meliputi nilai akulturasi, mencerminkan intelektualitas, identitas, serta nilai kohesi dan rujuk sosial. Saran saya agar lebih mengoptimalkan asosiasi yang sudah ada dalam mengembangkan industri rumah tangga telur asin. Sementara itu, untuk pemerintah dan daerah diharapkan mampu memberikan keringanan beban dengan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan telur asin. Selanjutnya, inilah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penulisan esai yang saya buat. Selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Udah, Kak. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Irina atas presentasinya. Boleh dilanjutkan dengan juri yang bertanya? Oke, saya mulai. Ini bagus ya paparannya, artinya kamu siap hanya menulis telur itu bisa banyak cerita gitu. Terus ya satu pertanyaan, bagaimana telur masuk dalam memori kolektif masyarakat, gitu ya? Telur masuk dalam memori kolektif masyarakat seperti apa? Tuh, silakan jelaskan. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi pada awalnya telur asin yang berasal dari etnis Tionghoa ini tentunya sudah melalui proses pasang surut yang panjang bersama bangsa Indonesia. Dan dari situlah banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil, meliputi nilai akulturasi yang tadi sudah saya sebutkan, di mana akulturasi ini tidak hanya eksklusi, tapi juga inklusi, yaitu telur asin dapat diterima oleh masyarakat, meskipun pada mulanya berasal dari kultur peranakan Tionghoa, dan juga sampai saat ini, telur asin sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dalam Sidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 6 sampai 9 Oktober tahun 2020. Tentu itu bukanlah suatu hal yang biasa. Dengan begitu, artinya telur asin ini memang sangat penting bagi masyarakat, di mana dari kandungan nilai-nilainya, filosofinya, makna, juga historis dalam telur asin ini. Begitu, Pak. Sehingga telur asin ini sangat melekat erat kaitannya dengan masyarakat, yaitu khususnya masyarakat Brebes. Oke, makasih. Ya. Oke, terima kasih, Pak.
Monggo juri selanjutnya. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk presentasinya ya. Ya, terima kasih Mbak. Irina, kamu dari Brebes atau? Iya Pak, dari Brebes. Sih. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu bisa menunjukkan apa kalau ada ya perubahan produsen atau yang membuat Desain. Nah, itu apakah ada perubahan? Kalau ada, itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin perubahan dalam telur asin ini, dalam wujud telur asin ini, pada masa lalu, telur asin biasanya dibungkus atau diperjualbelikan melalui suatu wadah yang terbuat dari roti. Pada saat ini, telur asin diperjualbelikan dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kardus. Sementara itu, untuk proses pembuatannya melalui pola pewarisan, sehingga resep atau cara pembuatannya itu diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga rasanya tetap sama dan tidak berubah. Begitu, Pak. Saya lanjutkan lagi. Nah, kalau bentuknya kan jadi berubah ya, seperti itu. Ya, Pak. Produsennya yang membuat itu juga mengalami perubahan enggak? Misalnya dulu dibuat di rumah-rumah warga gitu. Sekarang apakah ada perubahan dan ke arah mana, seperti apa gitu? Baik, terima kasih. Kalau sampai saat ini mungkin telur asin masih dibuat atau diproses di rumah-rumah penduduk gitu. Seperti itu. Jadi masih tetap di tempat itu seperti dahulu. Ada produksi yang massal begitu? Produksi yang massal. Bagaimana, Pak? Apakah ada sekarang produksi yang besar massal gitu ya? Sehingga mengalahkan yang rumah-rumah itu apakah ada? Ya, tentu saja ada, Pak. Ya, bisa kita lihat dari telur asin HTM Jaya, di mana cabang-cabang tokonya itu semakin luas dan menyebar di daerah di Brebes ini. Gitu. Yang menjadikan proses atau pengolahannya pun pasti semakin meningkat dan besar-besaran. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Oke, terakhir aja. Saya hanya kepo aja sih. Kenapa kok Brebes Ya, itu pakainya telur bebek asin gitu loh? Ya, yang dipakai itu. baik. Padahal kalau kamu bicara Tionghoa Peranaan tadi, yang saya tahu di mana matahari terbit di situ pasti ada orang Tionghoa. Itu yang saya tahu, pasti itu. Kamu cari di mana ada matahari ada Tionghoa. Nah, kenapa kok yang dipilih telur bebek? Kemudian untuk penggunaan kata, karena saya lihat tadi kan ada kata pribumi, ya itu tolong di lain waktu, ini semuanya aja, di lain waktu kata pribumi dan non pribumi itu dihapuskan. Sudah ada kepresnya oleh di zamannya Pak SBY. Jadi di artikel ilmiah pun apapun jangan menggunakan kata pri dan non pri. Kemudian kata Cina diganti Tionghoa, China diganti dengan Tionghoa. Itu aja. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Alasan pembuatan telur asin menggunakan telur bebek yaitu karena rasanya akan lebih lezat dibandingkan dengan menggunakan telur ayam. Sehingga rasanya pun menghasilkan rasa asin yang pas dan juga menghasilkan rasa telur yang masir, di mana masir ini menjadikan telur asin memiliki tingkat kegurihan yang pas, sekaligus mengeluarkan minyak dan berwarna oranye pekat. Jadi itulah yang menjadi alasan mengapa telur asin ini dibuat dari telur bebek. Kenapa Brebes kok ikoniknya kok telur, nggak yang lain gitu loh? Alasannya apa? Maksudnya alasannya dalam wawancaramu mungkin kamu menemukan sumber. Karena telur asin ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi telur asin ini sudah melalui proses pasang surut yang panjang bersama Indonesia dan menjadi identitas atau diplomasi budaya bagi Kabupaten Brebes. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada para juri atas pertanyaan dan kepada Kak Irina atas presentasi yang telah disampaikan beserta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan kepada para juri.
boleh leave atau untuk tetap stay di breakout room Zoom ini. Baik, yang selanjutnya untuk presentasi yang terakhir akan disampaikan oleh Tobizu. Tobizu, apakah sudah ada di Zoom? Sudah ada, Kak. Iya, sudah bisa mendengar suara saya? Sudah jelas. Oke, kepada panitia share screen, silahkan untuk men-share PowerPoint-nya. Sama seperti teman-teman yang lain, Tobi, waktu kamu adalah 10 menit untuk mempresentasikan karyanya dan 5 menit untuk sesi tanya-jawab dengan para juri. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, waktu kamu dimulai dari sekarang. Pertama-tama saya ingin menyapa semangat pagi semuanya. Ya. Salam tawa, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Tobi Zoe. Saya bersekolah di SMA Pembangunan Jaya 2. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mempresentasikan karya esai saya yang berjudul Rujak Cingur dan Sambal Terasi, sebuah akulturasi kuliner khas pesisir dan pedalaman. Oke Kak, lanjut. Nah, sebelumnya Kak, yang ada gambar terasi itu. Ya, terima kasih. Para dewan juri dan teman-teman tentu sudah tidak asing ya dengan dua bumbu masakan yang satu ini. Betul sekali, terasi dan petis. Selain menjadi penyedap dalam masakan Nusantara, terasi dan petis juga menjadi penyedap dalam sejarah bangsa kita. Bisa dilanjutkan? Terima kasih. Ada 3 pokok pembahasan dalam presentasi saya, yaitu sejarah, penyebaran, dan akulturasi dalam masakan Nusantara. Pertama, kita masuk pada poin sejarah di slide berikutnya. Dalam buku Sejarah Cirebon, karya Sule Draningrat, terasi dan petis ada sebelum Kesultanan Cirebon berdiri. Dan kita bertanya-tanya pasti, kenapa sih dinamai Cirebon? Nah, karena sewaktu Pangeran Cakrabuana membuat terasi, cairan atau air dari sisa pengolahan terasi tersebut direbus lagi. Dan hasil olahan tersebut dipanggil dengan cai yang berarti air, dan rebon yang kita kenal dengan udang, atau yang kita kenal dengan sekarang ini namanya petis ya. Sehingga produk tersebut laku, dan Dukuh atau desa tempat Pangeran Cakrabuana tinggal ini, Cirebon ini desa yang memproduksi cai dan rebon itu ya. Setelah terbentuknya Kesultanan Cirebon, Cirebon ini tidak langsung menjadi sebuah negara yang merdeka ya teman-teman. Cirebon ini merupakan bawahan dari kerajaan Pajajaran sehingga harus membayar upeti sebagai bentuk kesetiaan mereka. Dan salah satu bentuk upetinya itu berupa terasi. Sehingga dari sini kita tahu ya bahwa terasi merupakan komoditas yang laku di pasar sehingga dampaknya dapat mendorong perekonomian masyarakat pesisir. Oke Kak, bisa dilanjut. Kita masuk pada penyebarannya. Cirebon oleh para wali songo ini disebut dengan negara pusar bumi. Berarti negara yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, sehingga menjadi salah satu jalur perdagangan yang penting. Tentu para pedagang yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Madura, Bugis, Tumasik yang sekarang Singapura yang kita kenal, dan bahkan dari dataran Cina, sehingga untuk berdagang dan membeli komoditas khas Cirebon, salah satunya terasi dan petis, serta membawa ke daerah asal mereka. Serta kesamaan geografis khususnya di Madura dan Sidoarjo yang merupakan daerah pesisir, membuat dua daerah tersebut menjadi penghasil terasi terbesar di Jawa Timur. Di Madura ini ada desa yang warganya ini menghasilkan terasi yang terbesar juga, yang bernama desanya ini Ambuten Timur. Kalau di Sidoarjo ini ada di desa Kalanganyar. Oke Kak, bisa dilanjut. Nah, selain kekayaan laut yang sangat melimpah, tanah yang subur juga membuat Indonesia disebut dengan negara agraris, khususnya warga pedalaman yang mayoritas memiliki mata pencaharian utama sebagai petani dan peternak. Serta terjadi interaksi ya antara masyarakat pesisir dan pedalaman dengan menjalin hubungan kerjasama seperti kegiatan ekonomi dengan menjual hasil produksi mereka, dan terciptalah bisa dilanjutkan rujak cingur dan sambal terasi ya. Mungkin dewan juri dan teman-teman sudah pernah makan kedua masakan ini.
Iya, ini khas Jawa Timur banget. Rujak cingur dan sambal terasi merupakan hasil dari interaksi masyarakat pesisir dan pedalaman Jawa Timur. Dengan memadukan hasil produksi pesisir dan pedalaman di dalam satu hidangan yang lezat dan menjadi ciri khas dari daerah Jawa Timur yang dapat kita nikmati hingga saat ini. Jika mendengar kata rujak, tentu kita langsung membayangkan buah-buahan dan sayuran, atau biasanya bahasa Jawanya ini kulupan ya, sayuran yang dikukus ya. Tahu tempe goreng serta buah yang keunikannya di rujak cingur ini memakai moncong atau mulut sapi yang dipanggil dengan cingur itu, yang merupakan hasil pedalaman serta disiram dengan saus atau sambalnya itu dengan ada campuran petisnya yang merupakan hasil pesisir, dan tidak lupa dengan sambal terasi ya yang tentu rasa gurih dari terasi, serta di Sidoarjo, khususnya Jawa Timur ini, makanan-makanan ini kan banyak sekali yang memakai bumbu petis ya sebagai campuran-campuran masakannya. Ya, bisa dilanjut Kak? Ya, demikianlah presentasi dari saya. Semoga memberikan ilmu serta motivasi untuk terus menjaga kuliner Nusantara agar tidak sirna oleh zaman. Sebagai penutup, saya memohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati saudara. Akhir pekan membeli selasi. Sekian, terima kasih. Akhir pekan memberi selada, iya sama-sama. Oke, baik, karena sudah disampaikan presentasinya, silakan kepada juri untuk memberikan pertanyaan. Oke, makasih Mas Tobi, paparannya menarik, terus mengangkat sejarah lokal juga itu, mengenai terasi walaupun kecil, tapi ini ceritanya banyak gitu. Terus pentingkah terasi dalam sejarah kolonial gitu. Kalau tadi kan bercerita tentang masyarakat Jawa lah, terasi dalam tradisi kolonial seperti apa yang kamu tahu gitu. Silakan. Ya Pak, yang saya tahu ini kan kolonial ini kan memakai sumber daya alam kita ya Pak untuk mereka jual di luar negeri sehingga menambah pemasukan mereka. Dan terasi ini kan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dijual Pak. Dijual di luar negeri Pak, sehingga tentu bisa menambah penghasilan mereka dari segi itu keuangan mereka. Tentu berdampak sekali Pak bagi ini perekonomian mereka. Terasi menurutmu juga dipakai untuk dapur kolonial enggak? Tahu aja. Iya Pak, untuk masakan yang berbau kolonial saya kurang mendalami Pak, mohon maaf ini. Saya lebih ke santan. Oke, nah itu menjadi PR-mu ya, itu bisa diteliti lebih lanjut gitu. Artinya bukan hanya masyarakat Jawa, tapi terasi menyumbang dalam dapur kolonial itu ada enggak, dapur Tionghoa ada enggak. Nah itu artinya itu sebuah pekerjaanmu ke depan gitu. Dah deh, makasih. Sama-sama Pak. Baik, kepada juri yang silakan Pak Chandra. Belum ada. Kalau saya appreciate sekali presentasinya Tobi dan menarik juga. Yang saya agak-agak kepo sedikit itu kok terasi dari Cirebon kemudian bisa nyampe ke Surabaya gitu loh. Rujak cingur kan dari Surabaya tadi, ya kan? Nah itu bagaimana prosesnya, proses sejarahnya bagaimana? Apakah kemudian Surabaya juga dikenal sebagai gudangnya? Mana? Iya Pak, di presentasi saya tadi ada 2 pelabuhan besar di Cirebon yang bernama Pelabuhan Muarajati dan Pelabuhan Cirebon itu sendiri. Dan tentu para pedagang-pedagang ini banyak sekali dari Jawa Timur Pak. Jawa Timur pada saat itu kan merupakan wilayahnya Majapahit ya Pak. Nah itu sendiri mereka kan berdagang dan karena kesamaan geografis mereka mengembangkannya sendiri Pak di wilayah mereka Pak. Khususnya di Sidoarjo Pak. Kalau Bapak melihat lambang kotanya Sidoarjo kan ada udangnya itu Pak. Dan Sidoarjo juga disebut sebagai kota udang Pak, sama seperti Cirebon.
Sehingga faktor-faktor tersebut yang membuat Jawa Timur bisa menghasilkan terasi dan petis itu, Pak. Pak Chandra, mengikuti. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi dari Cirebon ke Surabaya dulu, ke Sidoarjo dulu atau begitu mungkin ya, kurang lebihnya. Iya, Pak. Sidoarjo Ya. kan dan dulu tetanggaan juga sih, Pak. Tetangga. Oh, gitu. Oke. Oke. Terima kasih, Tobi. Terima kasih. Monggo, Romo. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan ya, Tobi ya. Terima kasih sudah menulis dan mempresentasikan tentang spesifik terasi dan petis gitu ya, misalnya itu. Kamu itu dari sekitar sana juga ya, SMA tadi, SMA Pembangunan Jaya 2 itu di Sidoarjo, di mana? Iya, Pak, Sidoarjo, benar. Oke, bagus. Bagus, pesertanya juga dari macam-macam, tadi dari Bandung, dari Brebes, dari Jogja, gitu ya. Kita saling kenalan. Oke. Apresiasi saya tadi sudah, terasi bahkan itu kita bisa teliti, bisa kita tulis, bahkan di bukan kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya sangat apresiasi ketika ke sekitar tempatmu itu, makanannya itu kan kurang lebih berbeda ya, setiap daerah yang berbeda, tapi punya kekhasan rasa tersendiri gitu ya. Salah satunya unsur-unsur yang pedas, tetapi beda pedasnya Jawa Timur dengan pedasnya Jogja kan gitu ya. Beda asinnya Jogja dan asinnya sekitar sana gitu ya. Apakah kamu melihat, dan kali ini terasi, apakah kamu melihat ada unsur yang membuat itu ya, di luar makalah, tapi mungkin sebagai orang sana bisa menunjukkan mengapa dominasi rasa tertentu itu muncul di sekitar tempat. Yang pertama, masalah perbedaan rasa yang mungkin di daerah Jawa Tengah ini kan memiliki makanan kuliner yang cukup manis ya, Pak. Menurut saya manis. Dan di Jawa Timur ini memiliki rasa yang gurih gitu, Pak. Nah, ini mungkin ada juga, Pak, yang dimana masyarakat Jawa Tengah dan juga ini kan merupakan penghasil tebu ya, Pak. Tebu, dan dalam pembuatan terasi ini, Pak, ada campuran gulanya juga, Pak. Ya, sehingga tentu perbedaan rasa itu kan hanya masalah ini, Pak. Lidahnya orang-orang Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan memodifikasi cara pembuatannya itu, Pak. Supaya bisa masuk lah di masyarakat itu. Ya, sekian itu, Pak, dari saya. Ya, mendengarkan jawaban itu aja. Terima kasih ya, Bobi ya. Baik, terima kasih kepada Tobisu atas presentasi yang telah disampaikan dan kepada juri atas pertanyaannya. Teman-teman, untuk para peserta, baik mahasiswa atau siswa beserta pendampingnya, untuk live dari breakout room Zoom sekarang, karena para juri akan mendiskusikan perihal pemenangnya ini setelah ini. Jadi teman-teman silahkan untuk kembali nanti di pukul 13 ya, di jam 1 di main room. Kita akan bertemu di main room, atau boleh nanti di jam 12 atau setengah 12 untuk melihat teman-teman dari mahasiswa yang mempresentasikan karyanya. Dapat dimengerti? Oke, baik. Terima kasih ya. Boleh untuk live breakout room sekarang. Kecuali para juri. Irina, dimohon untuk keluar dari breakout room Zoom. Semoga apa? Jenengan off mic mau. Tadi ada Mas Da itu siapa ya? Nah, itu aku juga nggak tahu.
Itu kayaknya Oh, media partner kan? Ya, Soalnya. media partner. Mereka emang izin masuk. Sudah Oke. izin. Ini bagaimana? Dikirim di WA? Untuk penilaiannya bisa langsung dikirim ke grup juri atau ke Kak Max. Oke, ya kirim ke grup. Jason boleh tolong lihat partisipannya udah nggak ada peserta kan ya? Mau mastiin aja. Udah nggak ada. Tadi ada yang ketinggalan, udah aku move ke main. Udah aku move ke main itu kok, ke main room. Nanti di jam 11.30 untuk peserta yang mahasiswa mulai masuk ya Pak ya. Nanti saya buka, terus baru mereka memberikan, mempresentasikan karyanya. Gitu. Ini mau kemana? 11 berapa deh? 11.30. 11.30, nggih. Oke, berarti saya bisa anu dulu ya, makan dulu maksudnya gitu. Boleh sekali. Monggo. Ini kami keluar dulu dari lift, dari breakout room. Iya, tapi kalau bisa sebelum 11.30 udah kembali aja ya Pak ya. Oke. Orangnya enggak, Dek. Jadi kalau boleh makan dulu kok. Ya. Berarti kalau yang di work from home gini ini makanya GrabFood ini ya. Aduh, rencananya sih gitu ya Pak ya, tapi kayaknya waktunya habis nih buat kalau delivery-in gitu. Oh iya. Sebentar, saya mau tanya, untuk penilaian itu kan skornya 1 sampai 10. Iya. Iya kan? Jadi artinya kalau di kolom S itu kan berarti angka main rank-nya 1 sampai 10 ya? Iya, boleh Pak Gisel. Iya benar. Oke. Sudah saya kirim ke Max itu. Ya. Rinci nanti tolong dihitung ulang. Oke, silakan saya sampaikan ke Mas ya Pak. Terima kasih. Ona Terima Gisel. kasih kembali. Iya Pak, sama-sama. Pak Heri itu sudah nyelonong makan itu. Ini tak tutup aja kalau begitu. Ini kan.